Kembali lagi bersama saya Teddy White dalam channel Teddy White Official. Podcast kali ini kita akan menghadirkan bintang tamu ini yang sangat luar biasa, beda dari sebelum-sebelumnya, dan dimana podcast kali ini tentunya ya akan menarik ya. Kita akan mengulik inspirasi juga, pembelajaran buat kita, dimana ada salah satu seseorang dimana bisa dikatakan masa lalunya ya cukup kelam lah, tetapi sekarang dia bisa bangkit dan ya bisa dikatakan sekarang menjadi orang berpengaruh di daerahnya, yaitu Bang Hijrah. Ya, Gimana Bang kabarnya? sehat alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke sini nih Siap. malam-malam. Iya. Nah, perlu kalian ketahui, jadi Bang Hijrah ini dulu pernah menggunakan narkoba ya Bang ya? Menggunakan pecandu ya? Iya, kira-kira gitu. Dari kapan itu Bang? Awal mula saya 2005 kenal begituan. 2005. 2005 karena kan itu lingkungan ya, Iya. yang membentuk begitu. Heeh. Jadi terbawa suasana. Awalnya nyoba-nyoba, coba-coba, akhirnya keterusan. Nah, sampai di 2016. 2016 saya ketangkap. Iya. Nah, sebelum jauh nih mengenai 2016 kan tadi awalnya coba-coba. Nah, coba-coba itu karena pengaruh teman atau sering kumpul nih sama teman-teman terus pingin nyoba nih. Iya. Gimana itu? Kawan teman terpengaruh diajak. Iya. Awalnya nyoba itu tadi. Nah, lama-lama kan akhirnya kita ikut larut. Seharusnya artinya kita berkawan itu kan punya prinsip kayak apa ya, ikan di tengah samudra. Air laut kan asin, tapi ikannya anehnya nggak asin. Nah, seharusnya seperti itu. Cuman karena kita waktu itu masih apa ya, mungkin awam, lemah, artinya keyakinan kita akhirnya terbawa arus. Nah, ketika terbawa karena teman itu, keluarga tahu nggak awalnya? Nggak tahu. Semut di rumah pun nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Itu dulu narkoba jenis apa? Sabu iya, inek iya, ganja juga iya. Tapi yang paling favorit ya, tanda kutip, sabu. Gitu. Nah, ketika menggunakan itu rasanya gimana sih dulu? Ya macam-macam ya rasanya. Rasanya pokoknya enak aja lah gitu kan. Enak dalam tanda kutip ya. Tapi begitu kita pakai berkepanjangan itu ternyata ada efeknya. Apa itu efeknya? Efeknya yang jelas, kita pertama kalau ngomong itu belepotan. Iya, nggak lancar ya? Nggak lancar. Kemudian yang kedua, mental kita drop. Ketemu dengan orang itu kita nggak mau. Iya, takut ya? Takut, parno. Iya. Nah, kemudian yang ketiga, fisik tentunya. Dulu badan saya nggak begini. Kurus ya? Kayak gini ya? Nah, kira-kira lebih kurus lagi. Nah itu. Jadi yang saya rasain sekarang juga efeknya, kadang ngomong saya juga masih agak keluh, belepotan kadang gitu. Kemudian penglihatan saya ini ketika melihat sesuatu itu, misalkan HP lah, harus dekat begini. Nggak tahu nggak tahu apa, tapi yang jelas agak kabur. Gitu. Nah tuh buat kalian jangan sekali-kali coba menggunakan narkoba ya, karena dampaknya tadi udah dijelasin. Apalagi yang masih muda nih, artinya muda, mereka masa depan kalian itu masih panjang, dan salah satunya tuh tadi ngomong belepotan, apalagi sekarang ya kita perlu public speaking ya, ngomong dengan orang banyak ya. Harus. Kalau kita ngomong aja udah belepotan susah, gimana orang mau yakin? Parno, gimana kita mau ngobrol dengan orang banyak, orang lihat satu atau dua orang aja udah takut ya Bang ya. Nah terus dari situ efek yang paling Bang Hijrah rasakan yang paling buruk apa Bang? Paling buruk itu parno. Yang jelas itu parno ya? Bergaul dengan masyarakat nggak mau, maunya dengan komunitas itu lah. Tapi kalau hanya dengan komunitas pemakai, seolah-olah kita ini percaya, diterima. Nah, karena kenapa? Mungkin sama-sama pengguna kan ya. Tapi kalau bergaul dengan orang normal, ada rasa kadang ketersinggungan, mudah emosi. Nah, itu yang efek yang paling buruk itu. Nah, dari situ kan apa ya?
ketika menggunakan narkoba nih, Mm-mm. sebenarnya kan pilihannya hanya ada 3 ya, Iya. pengguna narkoba, rehabilitasi, Iya, penjara atau mati. mati. Nah dari 3 poin itu, poin mana yang udah abang sampai? Penjara itu. Nah penjara, gimana rasanya dulu di penjara? Ya sedih lah. Sedih kita. Sedihnya gini. Artinya pukulan telak buat Iya. pribadi kita. Heeh. Karena kenapa? Itu tadi yang saya bilang, di rumah itu jangankan orang tua keluarga, semut pun tidak tahu kalau saya make. Karena kenapa? Saya make itu nggak pernah di rumah, Di luar terus ya? di luar terus, dan nggak pernah sendiri. Mm-mm. Saya kalau kalau mabok begitu sering ngajak kawan-kawan Kawan. rame-rame, Ah. karena kan seneng Iya. gitu loh, rame. Nah itu Walaupun akhirnya akhirnya itu tadi ada ditumbur kan. nah ketika ketangkep nih, dulu udah keluarga belum bang? Sudah. Gimana rasanya keluarga? Artinya ketika kita ditangkap ya kita masuk penjara, kan harus jauh nih dengan Jauh, keluarga. Gimana itu? Wah udah nggak bisa dibayangin kan. Ah. Gini nggak bisa dibayangin ya. Kita punya istri, Mm-mm. jangan munafik lah. Iya. Kangennya gimana sih? Iya benar. Kadang kita sebulan jauh aja kan luar biasa kan. Ini kita dikurung Berapa lama itu dulu? sekitar 9 bulan. Bukan lama ya? Nah, 9 bulan, kemudian kita ada rasa kangen mau ketemu, dibatasi. Mm-mm. Anak saya waktu itu masih kecil. Mm-mm. Jadi tahunya saya kerja di mana? Di kantor polisi. Nah, itu tahunya. Padahal kita yang ditangkap kan artinya. Nah, itu. Jadi ketika kangen masih ada dengan anak, kita pengen gendong. Begitu apa namanya? Jam besuk sudah habis, Iya. mau nggak mau dong. Ah. Udah mau habis. Oh, iya. Sedihnya di situ. Udah nggak bisa ketahan. Sehebat-hebatnya orang, sejago-jagonya orang, kalau sudah di dalam sudah. Iya. Nah makanya yang belum ini itu maksud saya berhenti lagi, itu aja. Dan tuh tentunya ketika kita menggunakan narkoba nih, bukan kita aja yang dirugikan Iya. ya, keluarga pun. Keluarga semua. Keluarga juga artinya begini, pasti bakal malu ya. Iya benar. Nah, padahal menurut saya pemakai ini kan harus diselamatkan. Iya benar. Dan itu juga bukan aib. Nah karena ini kan sebuah penyakit kejiwaan dan artinya fisik juga. Orang-orang inilah yang harus kita selamatkan. Nah itu. Nah mungkin banyak nih ketika seandainya ada pengguna narkoba nih bang, melihat video ini terusan lihatlah, mungkin dia telah merasakan dampak yang negatif, pengen loh hidup normal lagi. Itu gimana itu bisa caranya bang? Ininya apa namanya istilahnya, tipsnya? Untuk saya ingin hidup kembali gitu, mungkin ada langkah-langkahnya ke lembaga tertentu atau gimana? Kalau secara pribadi saya pertama kuatkan diri aja, niatkan dalam hati aja. Artinya sisa-sisa hidup ini jangan diteruskan untuk melanjutkan hal begituan. Ya. Apalagi kalau misalkan itu masih generasi muda ya, yang belum punya anak istri. Nah, pikirkan masa depan. Siapa yang mau kalau posisi kita sebagai pecandu? Ya. Kita juga harus mikir masa depan kita mau kemana. Ya kan, nikah nanti butuh biaya. Karena kenapa? Ya sabunya itulah modelnya. Dipakai istilahnya hari ini, jam ini, nanti setelah 24 jam ada efek kita istilahnya lemes. Nah, dan itu kalau bahasa-bahasa kita sebutnya kan minta disiram lagi. Nah, kalau nanti disiram barusan kita naik lagi. Nah, tapi kalau tiap hari begitu, ya uang 1 karung juga habis. Itu. Nah, ketika nih benar keterkaitan itu kan dengan materi ya, atau uang ya bang ya. Biasanya mereka itu kalau seandainya nih, oke lah kalau seandainya dia kerja uangnya untuk kayak gitu. Terus gimana dengan generasi muda yang dia artinya belum punya penghasilan? Nah itu. Melakukan tindakan-tindakan seperti apa sih untuk membeli seperti barang itu bang? Ya paling tindakannya lebih mungkin ke kriminal ya. Kriminal, tindakan kriminal. Tapi yang jelas langkah pertama adalah membohongi keluarga. Itu dulu. Entah itu, kalau dulu sih saya ya. Kalau pas pertama ingat kena itu artinya kadang uang SPP daftar ulang buat kuliah juga sudah dikasih orang tua, seharusnya dibayarkan untuk beli. Nah itu awalnya itu dulu. Nah tapi kalau menurut saya efek yang paling parah bisa jadi kriminal. Itu loh. Tapi kami belum sampai ke sana memang. Tapi
belum sampai ke sana udah ditobatin dulu ya. Nah itu syukurnya itu. Nah, terus seiring berkembangnya nih kan salah satunya tadi tindakan kriminal mengenai kehidupan ekonomi akan menjadi sulit lah ya, Sulit. seperti padahal itu bisa dikatakan apa ya, kebahagiaan sesaat lah ya, ya Bang ya, seperti Iya. itu. Nah, selain itu juga kan kita melihat nih, Wih, iki make nggak ini nih? ini nih, Pakai Mas. pakai belangkon. Belangkon. Wah. Insya Allah sehat ini dia. Sehat ini ya. Sokon di Mas. Hah? Sokon di omai. Neng Pugung. Pukung. Iya. Ada Jauh, juga. jauh. Kampung endi Mas? Gunung 3. Gunung 3. Oh. Kasih trik dulu Mas Bang buat dia, dimana kan dia sering nih sampai malam sampai pagi untuk menjaga stamina tetapi tidak menggunakan narkoba. Yang jelas harus banyak istirahat. Karena kan waktu yang ideal berapa? 8 jam ya. 8 jam. Nah, itu aja. Banyak-banyak Banyak minum air putih, olahraga tentunya. Itu aja. nggak boleh gunain narkoba ya. Jangan tangkap nanti kita. Nah, Suwun Mas, ya, informasi makasih. nih. Oh, Iku. Oke, Siap, Bang. Ya. Kita minum Makasih. dulu. Nah, lanjut nih. Ya. Nah, lanjut mengenai narkoba, ini sebuah kejahatan juga yang ya gimana ya? Itu ada nggak sih Bang tempatnya kalau seandainya saya mau berhenti nih, ada orang mau berhenti ke tempat lembaga, tempat apa ya, rehabilitasi itu ada nggak ya? Nah, jadi kebetulan begini. Saya artinya kan sebelum kemarin kan masih sebelum jadi kepala pekon nih. Nah, jadi saya juga sebagai tenaga pengajar. Nah, dari situ kemudian alhamdulillah di 2020 kemarin ikut pemilihan, saya terpilih jadi kepala pekon. Dan disitulah artinya titik balik di mana saya harus bisa bermanfaat buat masyarakat. Itu satu. Kemudian yang kedua, artinya saya mulai geber-geberan. Iya. Apa yang saya bisa lakukan untuk pemuda dan masyarakat, saya lakukan. Nah, alhamdulillah kemarin ada kawan-kawan dari BNN, termasuk artinya kepala BNN-nya juga mensupport. Nah, beliau ada program IBM. Nah, jadi intervensi berbasis masyarakat. Nah, ini yang saya harus jemput bola sebagai kepala pekon. Artinya apa? Nantinya pemuda-pemuda yang ada di lingkungan saya, terutama pekon saya, itu yang akan saya dulu artinya mereka ajak. Nah, kenapa? Karena harus berkesinambungan, harus ada kerjasama juga. Kalau masyarakatnya sudah rusak, kita susah akan ngebangun bangsa ini. Itu. Jadi Bang Hijrah, ini sebelum kita ngobrol nih tentang ini, masa peralihan tadi disampaikan Bang Hijrah sekarang jadi kepala pekon. Perlu kalian ketahui juga bahwasanya Bang Hijrah ini adalah kepala pekon di Pekon Gunung 3 ya. Gunung 3 Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Nah, dulu sebagai penyalahguna narkoba, terus selanjutnya beralih nih jadi kepala pekon. Dasarnya apa Bang? Kok tiba-tiba jauh nih? Iya. Nah, jadi junggang ya. Nah, ya. Ya itu 2005 kita artinya terkena itu. Kemudian sampai ke 2016. Nah, dari situlah artinya perjalanan ini kan apa ya? Nggak semudah orang kira. Ada bahasa Jawa itu sawang sinawa. Nah, itu apa ya? Dari situlah artinya gini. Ketika kita mau berhenti, nggak usah dah ngomongin yang anak itu nggak perlu. Yang penting niatkan dulu dalam hati. Nah, jadi memang itu tadi saya mau nyalon juga. Kadang ada sebagian orang tuh katanya bekas mantan narkoba mau nyalon kepala pekon. Jangan-jangan duit dana desa nanti habis pakai beli narkoba. Ada. Nah, tapi hal-hal begitu jangan dimasukkan ke dalam hati. Memang dulu kelakuan kita begitu. Nah, cuman kita sekarang saatnya adalah buktikan. Nah, dengan seorang mantan pemakai, pecandu, apalah itu menurut mereka, kita buktikan bahwa orang-orang yang pernah terjerat kasus narkoba bisa bangkit kembali. Itu aja. Nah, tuh perlu kalian ketahui juga. Artinya
semua orang ini bisa loh berubah jadi lebih Bisa, baik. bisa. Mending mantan penyalahguna narkoba jadi baik Iya. daripada orang baik menjadi Iya, penyalahguna kira-kira begitu. narkoba. Ya, Kalau bisa seperti itu. jangan. Nah, Bang Hijrah ini artinya pengen ya Bang ya, Iya. belajar dari pengalaman, nggak pengen lah ya masyarakatnya mengalami apa yang Jangan. makanya berusaha itu tadi ya, membentuk Bank BNN tempat rehab ya. Iya. Jadi bagi kalian korban penyalahguna, maka Nanti yang arahnya ke ingin sana. yang Betul. ingin sembuh, artinya silakan bisa datang ke BNN untuk dilakukan rehabilitasi. Iya. Dan itu gratis ya Bang Iya, ya. betul. Gratis, Gratis. tidak dipungut biaya, dan tentunya identitas ya, Iya. identitas klien rehabilitasi itu Dirahasiakan, dirahasiakan. betul. Jadi nggak mungkin orang lain Iya, tahu ya, tahu udah sembuh. udah sembuh. Nah, ketika jadi kepala pekon tuh tadi kan udah ada omongan nih Bang, yang ya itu tadi lah, dana desa diginiin, Iya, ya iya. wajar lah ketika masa kampanye Iya. ya mungkin diserang sana sini. Wajar. Yang menguatkan Bang Hijrah ini apa? Yang menguatkan saya adalah tekad saya. Mm-mm. Karena kenapa? Sisa-sisa kita hidup ini harus bermanfaat untuk orang lain dan lingkungan sekitar. Itu semangatnya itu dulu. Nah, adapun hasilnya bukan kita yang nilai. Ya. Kembali lagi ke masyarakat. Nanti kan dilihat. Itu loh. Saya itu pengen begini loh. Iya, Ya. gimana? Saya pengen ketika nanti saya artinya sudah tidak ada, sudah meninggal, minimal ada bahan cerita yang baik buat diri saya dan keluarga. Itu loh, bapaknya si A misalnya. Iya. Bekas begini-begini, kemudian jadi lurah, begini, tapi dia bisa membangun artinya desa dengan baik. Nah, dalam kategori membangunnya kan bukan berbentuk fisik Iya. aja. Nah, itu aja. Memang harapannya suatu saat apa ya, memberikan nama yang baik lah ya. Iya. Nama yang baik sehingga Iya. dikenang oleh masyarakat dan terus syukur bermanfaat Iya, terus ya. bermanfaat. Bahwasanya ketika kita memberikan sesuatu yang kita tinggalkan dan itu bermanfaat, ya insya Allah pahala nggak putus ya Nggak Bang ya, putus, untuk ya. kita ya Bang ya. Nah, Jadi kalau boleh saya nyambung, ah, kata Umar bin Khattab itu begini. asik ini kayak Jadi bukan ustadz ini. Iya. Nah, saya kan seneng mengutip-ngutip ya. Karena itu juga motivasi buat iya kita. benar. Kata Umar bin Khattab itu begini, sahabat Nabi itu. Umar itu kurang apa loh? Mm-mm. Mabuk tiap hari, Iya. ya kan? Tukang berantem, ya kan? Jadi kalau ada yang barusan mabuk-mabuk udah ada zaman dulu, Iya. 1400 tahun yang lalu, ya kan? Nah, semangatnya begini aja. Kata Umar, ada kalanya orang yang masa lalunya suram Benar. akan menjadi paling baik di masa yang akan datang. Itu aja. Iya. Ya, contoh kayak Bang Hijrah tadi ya. Ya, saya lagi proses, belum sukses, iya. lagi proses. Perlahan, tapi kan Makanya saya ngajak kawan-kawan. sudah ada niatan ya. Dan ya mungkin gini ya Bang, ya mungkin kalau kayak gitu pendekatannya lebih Kekeluargaan. kekeluargaan lebih enak ya. Nah, Iya. buat kalian juga nih Iya. korban penyalahguna, ingat ketika kalian melapor untuk dilakukan rehabilitasi itu tidak ada juga ketentuan pidananya. Iya, Tidak di nggak penjara ada, ya. nggak di penjara. Saya dulu pas dikejar-kejar ya artinya jadi TO ya, target operasi baik Polres maupun BNN. Kayaknya saya kalau ada yang ngasih tahu bocoran, dulu lagi TO nih. Mungkin saya berhenti milih minta direhab. Iya. Ketimbang di penjara. Karena itu tadi kalau di penjara masuk ke situ lingkarannya udah. Nah, itu jadi sebelum artinya gini, ketika apa kata Bang Hijrah tadi, bagi kalian korban penyalahguna ya, lebih baik sekarang lapor untuk dilakukan rehabilitasi daripada kalian ditangkap, nangis. Nah, kalau ditangkap udah pasti pidana nanti ya. Nangis kalau ditangkap. Mending sekarang Nangis. ayolah ya kita berbenah, artinya yang lalu sudahlah, biar lalu. Iya. Apa kata Bang Hijrah tadi, kita sekarang bangkit untuk menatap masa depan yang lebih baik. Yang lebih baik itu aja. Nah, tadi kan pingin membuktikan Bang. Sekarang udah 1 tahun ya jadi kepala pekon. Apa aja Bang yang udah dilakukan? Yang udah dilakukan untuk sementara ini artinya pembangunan di desa mungkin belum terlalu bisa 100% ya. Karena ada banyak artinya kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan COVID. Itu juga harus diselaraskan. Tapi yang jelas saya secara apa ya, jor-joran, secara arti sekuat tenaga apapun itu saya harus buktikan. Iya. Gitu.
Jadi saya nggak bisa bicara udah apa bang yang dilakuin di Gunung Tiga, biar masyarakat aja dah yang yang nilai. menilai. Ya itu Berarti aja. kalau mau disebutin ini Ah, kirain jangan. sombong ya. Ya, biar masyarakat aja yang nilai. Oke. Ngalir aja kita. Nah, terus kedepannya rencana kedepannya terdekat ini program apa yang ingin dilakukan? Nah, kalau program banyak sih ya. Ya. Tapi saya yang terkait dengan kepemudaan dulu ya. Ya, oke. Program terdekat karena kemarin sudah artinya dijadikan pilot project oleh BNN sebagai IBM tadi itu. Nah, jadi saya fokus di situ dulu. Saya benahi dulu nih pemuda-pemudanya, saya ajak yang tadinya artinya pemakai, yuklah kita berhentilah, sudahlah, sudah cukup. Toh kita udah tahu rasanya sih, jangan sampai ini apa ya terus-terusan. Nah, yang saya fokuskan itu, kemudian setelah itu nanti program saya selanjutnya mengembangkan supaya Gunung Tiga itu yang namanya kan udah orang aja Gunung Tiga, waduh, mindsetnya positif pelosok ya. Nah, saya pengen Gunung Tiga itu dari manapun orang cari Gunung Tiga untuk datang. Nah, maka dari itu pariwisata, karena di sana punya embung yang dulu diresmikan sama Gubernur Hadi Broto tahun 1983. Itu sudah artinya apa ya, butuh sentuhan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten untuk revitalisasi, untuk diperbaiki lagi. Kemudian dalam waktu dekat ini saya pengen ada desa wisata disebutnya Sawah Hilir. Apa itu? Nah, itu jadi saya tuh pengen mengembangkan sebuah desa walaupun hanya di sawah, tapi masyarakat nanti di situ sambil bercocok tanam, sambil bisa berwirausaha di situ. Pokoknya nanti ikuti aja dah perkembangannya. Nah, gitu. Biar mereka nih yang nonton tahu bang, ngikuti perkembangannya. Mungkin banyak tuh tadi tempat-tempat yang mungkin bagi yang nonton penasaran nih, seperti apa sih ini tempatnya, mau ngikutinnya itu ngikutin lewat mana bang? Media sosialnya atau apanya? Bisa lewat di media sosial. Karena saya ada 7 media sosial yang aktif semua. Tujuannya itu adalah untuk supaya kawan-kawan yang lain ini supaya tahu. Ada YouTube-nya, channel YouTube-nya. Apa itu? Agak keren dikit ya. JTV. Apa kepanjangannya? JTV itu maksudnya Gunung Tiga TV, channel YouTube. Oke, channel YouTube-nya G ya? Iya. G. JTV. Oke, terus kemudian Facebooknya, kalau Facebooknya pemerintah Pokon Gunung Tiga. Kemudian Instagramnya juga sama, pemerintah Pokon Gunung Tiga. Kemudian webnya pemerintah Pokon Gunung Tiga. Kemudian Telegramnya juga sama. Jadi semua banyak ya bang? Iya, semua aktif. Itu. Nah, tuh media sosialnya kan banyak banget, silakan kalian ikuti jika penasaran di Gunung Tiga. Tentunya tadi embung nih asik nih kayaknya seperti apa, dan ya mungkin dari sini ya semoga nanti apa yang dicapai bisa bekerja sama ya bang dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun tingkat pusat bisa mewujudkan tujuan itu ya. Karena embung itu kan berkaitan dengan air. Memang di masyarakatnya mata pencariannya apa aja sih bang? Petani. Rata-rata petani, kemudian di persawahan. Sedangkan kalau embung itu dikembangkan, airnya bisa buat perikanan pertanian. Kemudian kalau tempatnya sudah bagus, tentunya bisa buat pariwisata. Pokoknya kalau ngelihat, karena posisinya adanya di atas gunung, itu aja. Nah, asik nih, artinya tempat air tapi di atas gunung. Di atas gunung itu. Jadi bahkan mimpi saya itu kalau bisa Gunung Tiga itu ada flying fox. Terus ada buat berkuda juga. Nanti kita siapkan, artinya ini kan lagi ngehayal nih, tapi ngehayal itu harus diwujudkan. Nah, gimana kita mau mewujudkan mimpi ya? Kalau tidur aja udah nggak mau. Itu tadi karena pakai sabu jangan. Karena kan udah nggak mau tidur. Gimana mau mimpi? Melek. Nah, itu. Jadi harus tidur, bermimpi, kemudian bangun pagi mewujudkannya. Nah, mantap nih. Jadi itu kan planning. Tentunya
itu bukan planning yang mudah ya Bang ya. Iya. Dan kalian juga ketahui itu nggak mungkin artinya 1 bulan, 1 tahun itu Iya. bisa terrealisasi, itu butuh proses yang sangat Proses panjang, panjang, sabar. sabar itu ya mungkin ketika periode ini seandainya masih setengah atau seperempat perjalanan bisa dilanjutkan di periode kedua ya. Iya, itu tadi bisa. Rencananya maju lagi pokoknya. Ya lihat situasi. Karena kalau misalkan saya nggak bagus, nggak baik, kan gampang tuh penilaian masyarakat. Iya. Kalau memang kinerja kita jelek, buat apa kita memaksakan artinya untuk melanjutkan pemerintahan ini? Jadi inilah periode pertama, buktikan kepada masyarakat, ya kan? Jangan hanya sekedar istilahnya wacana-wacana, nah, karena omongan tanpa bukti sama aja bohong. Iya Nah, benar. itu. Sedangkan manusianya yang dipegang adalah ucapannya. Itu tadi. Semangat itu aja. Ingat aja kita dengan visi misi kita. Nah, insya Allah udah lurus lah. Tercapai ya. Iya. Nah, memang benar kata Bang Hijrah ini. Ya kita memang semua orang, semua pimpinan, mereka itu memiliki program atau impian yang akan dicapai. Cuman belum tentu juga semua impian itu tercapai dalam waktu yang singkat ya. Betul. 6 tahun ya. 6 tahun itu singkat, apalagi 1 tahun terakhir ini menjabat, di negara kita kan ada pandemi ya. Iya. Tentunya anggaran juga terserap ke sana. Untuk pandemi itu seperti itu, sehingga tapi memang saya artinya gini, saya memprogramkan desa pariwisata ini tidak mengandalkan dana desanya. Iya. Saya secara jor-joran cari orang-orang yang mau invest. Nanti artinya invest kan tanam saham tuh. Iya. Nah, nanti bagaimana caranya, permodalan segala macam tentu kita kelola bicara dengan baik-baik. Nah, itu untuk mendatangkan itu tentunya harus dengan apa dulu modalnya? Modal percaya dulu. Iya. Kalau orang udah nggak percaya udah nggak bisa. Benar. Itu satu. Kemudian yang kedua terkait pengelolaan BUMDes. Jadi saya dilantik tanggal 8 Maret. Ya, 2020. Saya, Bang, bulan Juli saya udah lari. Dalam arti lari ini kejar target. Saya langsung bangun web. Gimana caranya supaya masyarakat ini ketika membutuhkan pelayanan itu tidak lama. Itu. Kedua, alhamdulillah masyarakat ketika bikin surat menyurat nggak nyampe 3 menit. Jadi begitu sebutkan namanya saja langsung print out. Bahkan artinya saya sudah pakai barcode juga, tanda tangan saya. Modern. Karena kenapa? Kalau hanya sebatas tanda tangan, warga mau bikin sesuatu, kemudian saya nggak ada di tempat, benar. Apa yang terjadi? Terhambat. Kemudian orang yang masyarakat membutuhkannya surat-surat tersebut, nah kan kasihan juga. Makanya saya cari putar otak bagaimana supaya artinya pelayanan prioritas dulu, itu dulu. Kemudian kedepannya kalau bisa saya juga pengen punya yang sudah, saya ini orangnya modelnya mencontoh loh Mas, bukan saya pinter. Saya ini orangnya modelnya mencontoh, mencuri desa-desa lain yang sudah berkembang. Sebelum saya dilantik saya udah lari ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur. Bahkan saya ke Desa Ponggok waktu itu. Oh ya, yang wisata airnya itu. Nah, Desa Ponggok sampai ketemu dengan kepala desanya luar biasa. Coba bayangin. PAD mereka sampai 40 miliar. 1 tahun. Nah, kalau itu kita punya, udahlah nggak ada urusan lah. Kalau kita bisa menghasilkan dana sebesar itu, nggak perlu takut diperiksa sama inspektorat, kepolisian, kejaksaan. Karena kenapa? Itu adalah hasil jerih payah masyarakat kita sendiri. Nah, bukan dari dana desa. Ngeri jadi lurah ini, jadi kepala desa ini. Ngerinya gimana? Ngerinya kaki kanan ini udah masuk, ibaratnya udah masuk kantor polisi. Nah, tinggal kaki kiri lagi yang belum. Nah, kalau itu nggak hati-hati dalam pengelolaan anggaran. Memang harus hati-hati ya. Iya. Dan dari situ, sambil diminum. Dari situ juga tentunya kita banyak belajar di sini ya Bang ya. Harapannya yang seperti itu, cita-citanya. Terus nih, kan banyak nih selama ini saya tahu Bang Hijrah melakukan sana sini. Apa yang dilakukan kan dipublikasikan ke media, ke medsos media sosial. Ya namanya pemimpin ya, pasti ada yang nggak suka lah. Ada banyak. Pasti kan? Pasti ada. Pernah nggak ada yang dengar gitu? Itu mah ngelakuin di medsos pencitraan aja tuh. Ada. Iya, ada. Jangankan dari masyarakat ya.
dari kawan-kawan 27 pekon kan kalau di Iya. sana di Kecamatan Kubu ada. Cuman mindset mereka mungkin sedikit berbeda dengan Iya, kita. sistemnya ya. Iya, jadi jangan hal-hal begitu jangan dijadikan hambatan. Heeh. Yang punya otot ini siapa sih? Mm-mm. Kita sendiri Iya. kan? Sudah kita aja yang semangat. Itu aja. Ya tapi benar juga sih, sebenarnya saya setuju juga dengan Bang Indra. Iya. Apa yang kita lakukan dipublikasikan ke masyarakat itu kan tujuannya biar masyarakat Tahu. ini Iya. loh yang telah dilakukan. Iya, perkembangan Dan, kita apa? Selain itu juga sebagai bentuk transparansi kalau menurut Betul. saya ya. Iya. Transparansi artinya semua masyarakat bisa mengakses. Bisa mengakses, termasuk anggaran dana desa bisa dilihat, bisa diakses lewat web desa tadi. Nah, bisa ya? Bisa. Wah, Ada. ini berarti luar Di biasa. situ Gunung Tiga Punggung. Mm-mm. Buka aja Gunung Tiga Punggung langsung keluar. Nomor 1 di Google itu. Mesin pencarian Google ya. Iya. Mungkin ini juga saya sebagai masyarakat biasa ya, artinya sangat mendukung hal seperti itu. Syukur itu bisa diikuti oleh pekon-pekon lain. Jadi siapapun kita bisa mengakses, mengetahui. Artinya kita mengetahui ini itu uang masyarakat. Artinya ya masyarakat juga perlu tahu lah ya, uang itu untuk apa seperti itu. Dan ketika kita transparan nih Bang, perasaannya gimana? Ya kalau transparan itu kan, kalau bahasa kita ya, kalau digambarkan sama sosok perempuan, kira-kira kalau abang sendiri ngelihat sosok perempuan yang transparan itu gimana kira-kira? Menarik ya. Menarik, asik nggak? Asik nggak? Iya. Nah kira-kira begitu juga. Kalau kita terbuka dengan masyarakat, bukan terbuka ya, transparan tadi, transparan dengan masyarakat juga seneng. Nah besok-besok kalau kita mau mencalonkan lagi, nggak perlu. Iya. Kita artinya keluar begana begini. Karena udah ada bukti. Udah ada bukti positif, masyarakat yang seneng dengan kita. Udah Pak, lanjutin lagi. Iya. Nah itu aja. Nah dari sini kan ketika kita udah transparan ke masyarakat dan ya pelayanan aja tadi tuh tinggal print. Apalagi modern loh sekarang pakai barcode. Iya, pakai barcode. Besok saya ciptakan bagaimana caranya di tap pakai KTP langsung keluar apa kebutuhan dia. Jadi otomatis ya. Iya, kayak anjungan tunai mandiri kayak ATM. Iya. Saya contoh mana? Banyak loh di Indonesia ini. Jangan Indonesia lah, kita bicara Lampung aja. Desa Hanura tuh di Pasawaran. Kemudian Pringseunya tuh. Contoh itu loh. Jadi saya ini bukan inovasi, tapi saya sering browsing, saya contoh, ini. Besok saya datengin orang itu. Bang, gimana sih gitu loh modelnya. Berarti prinsip Bang Hijrah itu ATM ya? Iya. Ambil, tiru, modifikasi. Nah, kira-kira itu. Seperti itu. Tapi kan nggak apa-apa sih inisiatif sebuah program yang bagus dan untuk masyarakat ya. Untuk masyarakat. Nah, jangan begini ada pikiran. Lah, itu juga dapat nyontoh dari jiplak. Nyontoh aja kita sudah nggak mau. Nah, apalagi punya ide pemikiran. Nah, itu lebih susah. Artinya ya mending lah. Lebih baik kita meniru loh, tapi udah ada action. Daripada kita nggak mau niru ya nggak mau menciptakan. Terus ya mau ngapain kan? Nah, terus kan katanya nih Bang, jadi kepala pekon itu susah nggak sih? Enak nggak sih? Ya, susah-susah. Dibilang apa ya? Enak nggak enak lah. Suka dukanya apa lah? Belum kalau sekarang. Belum nemu. Berarti masih nemu sukanya aja. Masih nemu. Bukan nemu sukanya ya. Masih saya ikut ngalir aja sih. Saya nggak bisa ngerasain mana yang suka. Yang suka mana yang duka itu belum. Intinya mengabdi aja. Iya, gitu ya. Mengabdi. Ada masalah atau sekecil apapun ya kita selesai. Intinya kita ini bukan pejabat loh. Apa sih artinya kepala desa? Kalau tidak ada bantuan dari masyarakat sekitar. Iya, jadi benar. saya butuh dukungan. Nah, bahkan saya terbuka, siapapun boleh. Saya nggak anti kritik loh. Kadang memang orang lihat saya logatnya, itu keras segala macam, bukan. Cuma cara ngomong saya aja. Iya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih terbuka. Ayo duduk bersama, diskusi, kasih saran. Kalau orang kasih saran berarti kan mereka artinya peduli. Iya. Jadi udah dah, positive thinking aja. Nah, memang benar ya, kalau mau kritik boleh mengkritik, tapi harus diberikan saran juga. Jangan ngeritik nggak berarah. Kadang ada juga malah yang menyerang karakter. Itu kan nggak baik. Contoh, kepala pekolnya pengguna narkoba tuh dulu
Nah itu kan karakter yang dia Karakter, serang, iya. namanya itu. Harusnya kalau kritik ini, oh Pak, ini seandainya sistem seperti ini kurang efektif, efektifnya seperti ini loh. Nah Iya. seperti itu kan ya. Iya. Nah eh, katanya nih Bang, Mm-mm. banyak nih aktivitas kegiatan-kegiatan pemuda di sana. Katanya ada tempat ya, ada alat-alat musiknya baik tradisional. Itu ada nggak aktivitas pemudanya apa aja di sana? Kalau selama ini kan, kalau aktivitas banyak di sana. Mm-mm. Ada sanggar seni yang namanya Sanggar Seni Jabal. Apa itu? Nah, itu artinya mengelola, kemudian mewadahi pemuda-pemuda yang mau, sekali lagi, yang mau artinya mengembangkan Potensi. potensi dirinya, kemudian mau action. Ya. Nah, karena kenapa? Di sana sudah lengkap loh, alat-alatnya lengkap, gamelan, kemudian angklungnya, ya macam-macam lah. Saya nggak bisa sebutin Ya, karena banyak. Banyak. Nah, sedangkan di kancah nasional juga kita sudah tampil. Nah, maksud saya di sana kan dari pemuda di sana banyak yang ngisi malah dari luar. Itu yang perlu jadi catatan, dari luar. Nah, kemudian pemuda-pemuda di sini bukan nggak ada, tapi hanya 1-2. Belum tertarik ya? Belum tertarik. Nah, itulah PR saya juga buat ngajak mereka. Ayo lo, dengan seni hidup menjadi indah, ya kan? Dengan agama kita hidup menjadi teratur, ya kan? Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Kira-kira itu. Ya tentunya memang seni juga ya, menghindarkan tadi, menghindarkan dari masyarakatnya menggunakan narkoba. Ya. Nah, dulu Bang, ketika mencalonkan diri nih setelah keluar dari penjara, ada nggak sih ajakan, balik lagi nih kita ke narkobanya tadi ya, mau mencalonkan diri atau setelah keluar dari penjara, ada nggak ajakan-ajakan lagi, ayo sih kita pakai lagi gini-gini? Bukan pakai lagi, malah apa ditawarin kerja gitu. ada. Cuman tapi dalam hati udah yakin ya? Udah yakin. Enggak. Karena mental saya udah nggak sanggup. Kalau buat kerja ngejalanin bisnis itu nggak sanggup. Waktu anak 1 aja kita kayak gitu kan, sedihnya. Mau anak 2, berarti yang nangisin saya udah 3. Belum lagi ibu bapak, belum lagi keluarga. Sekarang sudah jadi kepala pokon mau begitu lagi. Woi, satu kampung nangis semua. Nah itu saya nggak sanggup. Ada yang nawarin, tapi itu tadi tergantung kembali lagi ke diri kita. Oke, nah yang penting kita niat benar-benar untuk sembuh dan pulih ya. Dan juga artinya buat masyarakat ya Bang ya, ketika ada yang menggunakan narkoba atau setelah selesai lah udah tidak lagi menggunakan narkoba, itu kan kebanyakan dijauhi. Harusnya itu gimana sih Bang? Dideketin, ajak ngobrol, ajak ngopi, kasih rokok, ngobrol santai dulu. Jadi nggak bisa sekaligus memang. Karena kenapa? Ketika saya juga sebagai pemakai dikerasin, nggak bisa, lawan kita. Makin jadi. Makanya tahapannya itu tadi, sabar, pelan-pelan. Karena orang yang pakai itu ininya lagi terganggu. Psikologisnya lagi terganggu. Itu harus harus bertahap, pelan-pelan. Saya awali dari keluarga saya dulu nanti. Makanya di IBM ini kemarin ada target 8 orang yang harus direhabilitasi. Nah, ini saya sudah ada 6 orang yang sudah sukarela, berarti kan tinggal 2 lagi. Nah, itu. Artinya sukarela ini, nah itu tadi buat sebuah promosinya bagus sih buat kalian juga. Ayo loh. Iya. Korban penyalahguna datang loh ke BNN untuk melakukan rehabilitasi. Ingat itu gratis, tidak ada pidana dan rahasia dijamin ya. Dan artinya ketika kita mau, ya apa kata Bang Hijrah tadi, tekad pasti bisa ya Bang ya. Nah, selain itu Bang, untuk jadi kepala pekon nih, katanya ya namanya ngurusin orang satu kampung ya, dengan penghasilan kepala pekon ya segitulah ya, cukup ya alhamdulillah ya. Ya cukup, kalau kita bersyukur. Cukup. Nah, ya seandainya ada nggak sih omongan ke Bang Hijrah, wah dari desa paling diinin kepala pekonnya gitu, ada nggak? Ada.
Tapi yang jelas kan begini, kita mengelola dana desa itu nggak sendiri loh. Gimana? Di tingkat PEKON aja sudah ada BHP. BHP itu sebagai pengawas kepala PEKON, ya. Legislatifnya lah ya. Ya, legislatifnya. Belum lagi kita ada pihak kecamatan. Setelah kecamatan nanti ada di kabupaten. Ada inspektorat, ada kejaksaan, ada kepolisian. Mungkin kalau ada temuan atau apa, ya mungkin mereka juga lebih tahu. Yeah. Nah itu. Jadi intinya jangan jangan terpengaruh oleh omongan lingkungan sekitar. Tugasnya adalah buktikan saja kerja kita sebagai artinya pengabdian kepada masyarakat. Itu aja. Biar masyarakat yang nilai ya. Masyarakat yang nilai. Oke. Ya. Nah, saya udah sedikit lah saya dalami dulu ke PEKON Abang nih. Iya. Pernah masuk kan ke kantor PEKON. Saya lihat di situ kok aparatur PEKONnya banyak yang muda-muda, Bang. Alasannya kenapa dulu ngambil kayak gitu? Ya sebetulnya itu tadi ngalir ya. Jadi aparat yang lama mengundurkan diri semua. Kemudian saya membuka penjaringan. Nah dari penjaringan itu yang dibutuhkan hanya sekitar 8 orang, tapi antusias masyarakat mulai tumbuh. Yang daftar sekitar 22. Nah akhirnya penjaringan merucut, saya ambillah artinya yang punya kompeten. Nah karena kenapa saya melibatkan pemuda? Karena pertama masih energik. Kedua visi misi kita yang jelas tidak jauh berbeda. Karena dari pemuda itulah artinya ada perubahan. Itu aja. Bukan berarti kita menyisihkan yang tua. Yang tua tetap kita penasehat. Ya, karena perkembangan PEKON ini juga harus diselaraskan dengan tujuan istilahnya orang-orang tua kita. Itu. Nah, terus kemarin juga saya lihat mengenai media kan punya media nih. Itu juga kan reporternya, kameramennya juga masih muda ya. Masih muda. Nah itu prosesnya gimana kemarin dulu dari awal punya ide seperti itu hingga melatihnya hingga sampai seperti ini. Jadi ngalirnya gini saya. Kalau Surya Paloh kan punya Metro TV. Abu Rizal Bakri punya TV One. Saya juga punya dong, JTV kan. Nah kemudian tujuannya apa? Yaitu tadi segala sesuatu ini sekarang mainnya udah sosial media. Bukan generasi milenial lagi kita ini loh, tapi generasi Z. Nah dan itu harus melibatkan orang-orang yang punya keinginan. Nah kalau gaji nggak seberapa mas, jadi staf saya tuh cuma 700.000 satu bulan, bayangin tuh 700.000. Nah, tetapi kenapa semangat mereka ada tumbuh. Pak saya pengen ikut, Pak saya ikut. Ayo kata saya nggak menutup diri, silahkan ayo. Nah kembangkan kita sama-sama jalan, apa yang perlu kita beritakan kita beritakan. Tentunya hal-hal yang positif itu terkait perkembangan desa kita sendiri. Nah tadi ngomong nih gaji segitu. Nah dengar juga kemarin ya stafnya ada yang bilang sih katanya wah Pak Kakonya ini sering marah-marah katanya. Lah kenapa itu? Jadi gini, saya memang betul sering marah-marah. Marah-marahnya begini. Pekerjaan itu saya paling nggak suka tertunda. Itu. Karena kenapa? SMS tertunda atau WA checklist saja kita kadang udah galau kan ya. Ada apa? Nah, apalagi dengan sebuah pekerjaan. Nah, sedangkan kita bekerja ini bukan di swasta loh, di pemerintahan yang linknya nantinya artinya muaranya adalah di pusat. Nah gimana nggak dengan pusat? Segala sesuatu pemerintah kita harus semangatnya ngelihat presiden kita loh. Itu satu. Kemudian kedua gubernur kita juga, bupati kita kurang apa artinya, dan itulah yang harus kita bersinergi. Nah artinya apa? Kalau kepala PEKONnya hanya sebatas ngabisin anggaran dana desa segala macam, udahlah. Jadi konsep membangunnya nggak ketemu. Nanti dengan sendirinya kalau kita jor-joran datang kok, rezeki itu datang. Itu 700.000 boleh ditanya dengan staf saya 700.000.
Tapi kan Itu. katanya juga sering ngasih bonus ya. Ngasih bonus ya. Di samping saya sering marah-marah, Heeh. saya juga seimbangkan. Heeh. Jadi marahnya saya itu bukan benci dengan pribadi staf saya ataupun pegawai saya, tapi lebih ke pekerjaan. Itu kita harus profesional dulu. Kemudian kalau masalah bonus, betul. Artinya saya memberikan bonus setiap bulan kepada aparatur pokon saya. Nanti siapa yang rajin, siapa yang, dalam arti bukan cari muka loh ya. Saya paham mana orang yang cari muka sama orang yang betul-betul kerja. Itu saya juga artinya harus bisa memilah-memilih. Kemudian setiap tahun, bukan setiap tahun, di akhir tahun mereka mendapatkan 1 kali gaji. Nah, bonusnya kalau gajinya kaur sekitar 2 juta sekian ya, ya saya kasih bonus satu bulan gaji. Nah itu, jadi kita sporting. Gitu. Nah, artinya itu tadi lah ya, sebenarnya bukan marah ya, Bukan. artinya mengingatkan bahwasanya ya memang kalau kita kerja di pemerintahan ini kan kita harus mampu bekerja di bawah tekanan ya. Iya. Artinya tekanan itu target yang harus kita capai. Betul, ya. Ketika target itu mungkin kita agak lambat ya, itu kan diingatkan. Tapi juga ya, ada rewardnya lah ketika aparatur yang, karena kan gini, di Pugung itu ada 27 pekon. Dari 27 pekon kemarin penyusunan APBD segala macam, Gunung 3 masih ranking 11. Dari 27. Dari 27. Nah, jadi saya pengen di 2022 ini jangan sampai nih, kalau bisa ya ranking 1 dong. Nah, itu buat 11 ya masih. Tapi saya sudah bersyukur ya. Tapi saya pengen dengan kawan-kawan, yuk semangat. Kalau bisa kita tunjukkan bahwa kita namanya Gunung 3, kemudian jangan dianggap orang sebagai orang gunungan, tetapi semangatnya yang harus sebesar gunung. Oke, memberi motivasi ya. Iya. Terus katanya nih pengen ya Bang melakukan pelatihan kepada aparatur gitu. Kalau pelatihan saya selalu ini ya, karena kan saya membaca ritme kawan-kawan ini harus pandai juga. Kadang itu tadi tetap terbentur dengan yang namanya kebutuhan. Ketika dana desa sudah cair atau ADP sudah cair, memang semangatnya ada. Tapi kalau sudah 3 bulan, 4 bulan agak lemas, agak miring. Nah, itu harus dicarikan solusi. Nah, maksudnya apa solusinya? Itu tadi, dengan berbagai terobosan-terobosan kita, dengan pelatihan, dengan apa, bahkan rencana saya ketika mereka sudah agak-agak lemes-lemes, diadakan family gathering. Nah, itu juga perlu hiburan, penyegaran itu. Gitu. Nah, dari situ kan ya kita harapkan semangat para aparatur jadi semakin meningkat itu aja. Nah, terus dari situ kalau Bang Hijrah nih memberikan motivasi sebagai leader ya, memberikan motivasi kepada aparatur pekon, itu tuh tips atau triknya gimana? Triknya saya biasanya kan masuk kita jam 8 ya. Saya kadang setengah 8 atau jam 7:15 saya sudah di kantor. Nah, kadang saya foto aja di absen, terus saya share ke grup pekon. Jadi biar mereka tahu bahwa saya sudah ada di pekon. Itu aja. Nanti kan dengan sendirinya malu. Nah, karena kenapa? Yang telat-telat ini nggak enak loh Mas. Iya Bang. Satu contoh ya. Jadi abang atau istri abang goreng sesuatu lah, tempe lah misalkan di dapur, telat ngangkat apa? Gosok. Kemudian jemur pakaian. Kalau ada hujan telat ngangkat basah. Kemudian apa ya? Tidur. Telat. Ya gitu kira-kira apa yang terjadi kan? Takdung. Nah, yang telat-telat ini nggak enak, efeknya nggak enak. Begitu juga dengan di pemerintahan itu. Harus serba cepat, tepat, efisien, tepat sasaran. Oke, memang ketika seperti itu ya apa yang kita harapkan bisa menyentuh langsung lah ya kepada masyarakat ya. Nah, selama ini
eh, keluh kesah masyarakat kepada Pak Kakot pernah nggak? Ada lah kalau keluh kesah, Oh, kita ini bukan malaikat iya. juga. Ada satu contoh kayak kemarin BLT. Mm-mm. Nah, padahal BLT itu sudah didata, sudah saya kasihkan, saya serahkan ini BHP, ini LPM, Ah, ini RT, ini RW, ini kadus, silahkan data. ah. Tapi dengan catatan sesuai dengan 14 kriteria, Iya. ya kan? Mm-mm. Begitu didata, mereka ngajukan ke saya, udah fix, saya tanda tangan. Keluarlah 58 KPM penerima. Iya. Nah, begitu sudah dibagikan, ternyata geger, Mm. ribut. Pak, saya belum dapat. Gimana ini boleh kasih? Oh ya sudah, kata saya. Tapi saya nggak sikapi dengan Iya. berlebihan. Ya sudah, pulang, nanti kami akan bicarakan. Mau tidak mau berarti saya harus mengambil langkah-langkah strategi Iya. selanjutnya. Nah, saya duduk bersama dengan Kaur Perencanaan, dengan PHP, saya panggil semua. Kayak gimana lo? Kamu orang dikasih waktu 2 bulan lebih buat ngedata, tapi kok masih tercecer? Iya. Nah, ini kan menjadi polemik. Nah, gimana solusinya? Nah, kita harus cari jalan keluar kan? Nah, dari situlah artinya keterbukaan saya kepada masyarakat, sampai saya di setiap hajat misalkan atau acara kenduren saya kasih pengarahan bahwasanya begini. Padahal waktu itu ada 82 juta sekian sisa anggaran dana desa untuk BLT. Iya. Sedangkan kok masih ada orang yang ketinggalan. Kata saya, itu yang saya sayangkan. Tapi sudah clear selesai. Udah selesai, gak ada gejolak lagi. Karena kenapa? Itu bukan duit saya juga. Iya, benar. Jadi kenapa dipilih-pilih gitu loh. Nah, jadi itu juga yang saya ciptakan untuk tidak masyarakat ini punya asumsi liar bahwasannya pilih kasih. Nggak ada. Saya yakin nggak ada. Dan sekarang kan masih ini mengenai program sekarang kan vaksinasi ya. Iya. Gimana proses program vaksinasi di jadi vaksinasi ini juga macam-macam ya masyarakat. Ada yang katanya begana, begini, begini, macam-macam. Saya kasih gambaran begini. Kata saya, artinya belajar itu nggak mesti harus dengan ustadz kiai, dengan guru ngaji, kemudian dengan profesor doktor, nggak perlu. Belajar aja dari lingkungan kita. Nah, ini sedikit ustadz aja nih. Jadi Rasulullah itu pernah bilang begini, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. COVID ini keluarnya dari mana awalnya? Dari Cina, ya kan? Nah, keluar dari Cina berarti kita mau tidak mau harus belajar dari yang namanya kejadian yang namanya COVID. Saya ngasih pemahaman ke masyarakat itu dulu. Nah, kenapa suruh belajar ke negeri Cina? Karena orang-orang Cina ini sekarang adalah orang-orang yang teknologinya lebih maju. Satu itu. Kemudian yang kedua, apa kaitannya dengan COVID? Belajar itu nggak mesti dengan teknologi, dengan kemajuan. Bahkan dengan suatu wabah pun kita bisa ambil hikmahnya, ya kan? Kalau orang Arab baca tulisan Arab itu dari kanan ke kiri. Kalau Latin dari kiri ke kanan. Kalau artinya orang Cina tulisannya dari atas ke bawah. Nah, kita juga perlu belajar dari situ. Kenapa? Sudah dijelaskan di Al-Quran bahwasannya orang-orang artinya yang beruntung itu menerima catatan amal ibadahnya adalah dengan tangan kanan. Nah, apa kaitannya dengan COVID? Ambil hikmahnya. Satu contoh, harus daring, belajar, tatap muka tidak boleh, ya kan? Nah, seharusnya kita harus bersyukur. Kita selama ini masyarakat, terutama Gunung Tiga ya, pokon saya, menyerahkan mutlak si anak kepada lembaga pendidikan. Padahal esensinya yang paling tepat itu adalah belajar anak itu dengan orang tua. Kenapa? Kita saling menyalahkan. Nah, saya kesulitan itu kemarin mau vaksin itu. Padahal penduduk saya nggak banyak, sekitar 1000-an lebih. 1009 kalau nggak salah tepatnya. Tetapi diarahkan untuk vaksin susah. Nah, cuman pelan-pelan saya. Ayo vaksin. Alhamdulillah di vaksin kedua ini sudah 79%. Sudah banyak. Itu sampai 92%. Hanya tinggal 8% lagi. Berarti sekitar 80-an orang ya? Iya, itu juga ada yang merantau. Ada yang artinya sudah lanjut usia. Nah, itu
Sudah vaksin pertama, kedua, atau sekarang? Sekarang sudah kedua, tinggal booster lagi. Booster ya. Nah itu, ketiga barusan nanti kan. Hmm. Nah sekarang kan kita bisa lihat perbandingan. Dulu sebelum divaksin apa? Gejolaknya kan timbul. Iya. Begitu sudah divaksin dilonggarkan. Hmm. Masyarakat nggak paham dengan kesana. Itu. Tapi ya memang ketika ini edukasi sedikit ya. Mm-mm. Vaksin itu memang penting Iya. karena apa ya, buat kita seandainya, nah ini juga pemahaman, apakah orang yang divaksin itu bebas dari COVID? Belum tentu. Belum tentu. Tetapi imun kita lebih Lebih kuat. kuat itu. Seperti itu. Karena saya juga merasakan pernah, belum lama sih saya positif juga. Iya. Dan ya saya rasakan hanya beberapa hari ya bisa pulih Pulih, dengan keadaan. betul. Artinya kalau ketika dulu OTG lah ya, orang tanpa gejala. Gejala. Mungkin Bang, kepada penonton nih, siapa tahu penontonnya ada yang nonton dari masyarakatnya, ajakanlah himbauannya untuk Himbauannya. vaksin, melaksanakan vaksinasi. Yang jelas ajakannya itu aja. Kalau kita mau hidup sehat, ayo ikuti aturan yang sudah ada. Jadi jangan buat peraturan yang lain-lain. Iya. Peraturan yang sudah tidak ada, mau ngatur-ngatur, Iya, susah. Jadi ikuti aja aturan yang ada. Nggak mungkin loh pemerintah ini ngejerumusin, Benar. iya kan? Itu aja. Jadi memang, nah itu bicara tadi dukanya. Itulah dukanya saya. Jadi agak susah memang ngajak. Karena karakter ya berbeda-beda. Iya, karakternya beda-beda. Ada yang, maaf, artinya tempat kita kan banyak orang yang paham di bidang agama. Jadi disangkut pautkannya agama. Iya. Nah, kalau mau berdebat, ayo. Tapi berdebatnya artinya dengan dasar yang baik. Ya kan? Makanya kan ingat dulu ketika awal vaksin, rencana nih mau divaksin, kan banyak gejolak, nggak mau. Coba presidennya dulu yang vaksin. Udah. Iya kan, pertama vaksin Pak Presiden. Pak Presiden udah, coba menteri-menterinya, menteri udah. Terus pejabat udah, semua, sehingga masyarakat terakhir, dan hingga akhirnya kan sekarang banyak kemarin aturan seperti ini, banyak yang bingung. Ya sama, kemarin juga kita kan sebagai kelinci percobaan dulu. Pertama kepala pekon, setelah itu aparatnya, ya kan. Nah, kelinci percobaannya apa? Kalau ada yang setelah divaksin gejolak, berarti kan ada masalah. Ya ini sehat kan ya. Karena ada masa observasinya kan. Gitu. Jadi jangan pernah takut, di situ ada masa observasinya. Setelah kita vaksin, kita ada masa observasinya, dan ketika kita mengalami gejala, itu kan kita diberikan kontak untuk dihubungi sehingga bisa ditindaklanjuti. Dan alhamdulillah ya kita yang telah divaksin ya. Booster udah Bang? Belum kalau saya. Ya, tinggal nunggu lagi ya. Kalau kita udah vaksin ya alhamdulillah sih sehat ya. Iya, sehat, alhamdulillah. Sehat. Dan ini kita udah ngobrol banyak nih dari awal, mulai narkoba dan lain sebagainya, kepala pekon, dan seperti biasalah dalam channel ini, Bang. Tolong kasihlah motivasi atau himbauan lah mungkin dulu ke korban penyalahgunaan narkoba atau masyarakat lainnya, himbauannya lah untuk ngasih motivasi ya. Intinya kalau buat pemuda, khususnya di Pekon Gunung 3, terutama di masyarakat Pugung ataupun Tanggamus, yang coba-coba janganlah diteruskan. Karena kenapa? Itu tadi ada 3, kalau tidak rehabilitasi, penjara atau mati. Saya sudah coba 1 nih, bukan katanya, saya sudah membuktikan. Nah itu artinya begini, kalau kita bisa belajar dari sesuatu itu dalam hidup itu tidak ada yang salah. Yang ada hanya bagaimana cara memperbaikinya. Dari situlah kesalahan-kesalahan yang sebesar apapun, kalau kita menyadarinya kemudian kembali lagi kepada diri kita untuk berbuat baik, lakukan. Jangan ditunda-tunda. Itu aja. Oke. Dan tentu masa lalu kita semua memiliki masa lalu. Banyak. Ya, kita memiliki masa lalu. Masa lalu kita yang kelak kita tinggalkan. Kita jadikan pembelajaran untuk kita menatap masa depan yang lebih baik. Seperti itu ya, Bang ya. Dan mungkin itu kepada pemuda secara umum, dan mungkin kepada masyarakatnya Abang ada yang ingin disampaikan? Kalau dengan masyarakat saya intinya, yuk kita sama-sama bangun Pekon Gunung 3 itu harus lebih semangat lagi. Karena kenapa? Kita lahir di sana, kita dibesarkan di sana, dan mati pun kita pasti akan di sana. Maka dari itu semangat, karena semangat ini tidak ada yang punya lagi.
tidak ada yang bisa memilikinya lagi kecuali dari diri kita sendiri. Oke. Itu aja. Siap, mantap. Nah, inilah banyak pembelajaran ya dari Bang Hijrah, mulai dulu masa depannya pemuda narkoba hingga menjadi kepala pekon, menjadi tokoh sekarang dan berusaha ya untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Dan ingat, saya lebih bangga seperti Bang Hijrah, artinya dengan masa lalu kelam dia memiliki tekad yang kuat untuk menjadi lebih baik dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Orang banyak. Iya. Saya juga makasih Bang sudah diundang ke sini. Iya. Saya kaget kan. Jadi diundang kayak apa ya? Wah, mimpi juga bisa gabung, Iya. bisa di sini. Semoga artinya channel ini juga Amin. berkembang. Amin. Kedepannya kita bisa kolaborasi. Oke, amin. Kemudian ini juga patut dicontoh oleh pemuda-pemuda di sana. Main HP itu nggak mesti harus yang aneh-aneh, Iya. ya kan? Yang XXX Iya. nggak perlu lah. Artinya justru dengan channel-channel begini bisa menghasilkan pundi-pundi lah. Nah, Alhamdulillah itu, ya buat ini juga. Pokoknya makasih Ya. buat ini Bang Teddy, luar biasa. Makasih juga nih Siap. buat kepala pekon yang udah hadir ke sini malam-malam nih ya. Malam-malam jauh, perjalanan jauh hingga ke sini demi apa? Berbagi untuk kita semua. Artinya kita belajar lah dari Bang Hijrah. Tentu banyak sisi positifnya yang perlu kita ambil, kita pelajari ya. Bang ya, dan sukses terus Bang sebagai kepala pekon. Ya semoga bisa mengayomi masyarakat dengan baik ya, dan selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Makasih. Oke, mantap. Terima kasih juga buat kalian yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya seperti biasa. Komentar buat kalian yang ingin menghadirkan seseorang di sini, silahkan tulis di komentar, nanti akan kita hubungi dan akan kita usahakan hadir di sini seperti itu. Oke, terima kasih. Kalimat penutup dari saya seperti biasa. Berjuang dan gagal itu lebih baik daripada kita hanya diam dan berpangku tangan. Saya Teddy Wahid dan Bang Hijrah pamit undur diri. Terima kasih buat kalian semua.